Dari mana? Dari awal kan? Dari kalam kan? Yang enggak duduk mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita sama-sama akan membuka kembali kitab Al-Miftah jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Miftah ini diterangkan bahwasanya bab awal itu dalam pelajaran ilmu nahwu adalah bab kalam. Kalam, apa itu definisi daripada kalam? Kalam adalah lafzu, lafad, murakkab, mufid dan wadho. Jadi kalam itu tersusun daripada berapa Kang Mami? 4. Apa saja Kang Ramadan? Lafad. Nah, apa itu lafad Kang Rifal? As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Monggo diterjemahkan. Apa yang diterjemahkan? Al-lafzu. Nah, jadi lafal adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Mantap. Kazaidin. Jadi kalam ini tersusun atau mempunyai 4 rukun, kata Kang Fahmi tadi. Ada yang berupa lafad, murakkab, mufid, dan wadho. Tadi sudah dibacakan sama Kang Rifal bahwatanya definisi daripada lafad adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Nah, kalam ini tersusun, harus wajib tersusun daripada keempat unsur di sini. Apabila hilang salah satu unsurnya, maka tidak dikatakan kalam. Apabila hilang salah satu unsurnya, hilang lafadnya, hilang semua kalamnya, maka harus wajib tersusun daripada keempat unsur tersebut. Apa contoh daripada lafad? Tadi sudah dibacakan bahwa sebagaimana lafad Zaidun atau Zaidin tadi. Zaidun sudah dikatakan lafad. Karena apa? Karena sudah mencakup daripada huruf hijaiyah. Ada huruf hijaiyah apa saja Kang Ramadan? Nah, sebagian, bukan semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya, tapi sebagian tersusun daripada huruf zai, huruf ya dan huruf dal. Maka lafaz Zaidun sudah dinamakan lafaz menurut ulama nahwu. Sebelum kita beranjak ke mufid, murakkab dan wadho, harus kita ketahui bahwa yang kita bahas sekarang ini adalah kalam menurut ulama nahwu. Karena kalam sendiri sepengetahuan saya ada terbagi menjadi 3. Ada kalam menurut ulama nahwu, ada kalam menurut ilmu ulama fikih, dan ada kalam indal mutakalimin atau menurut ulama-ulama tauhid. Sebelum kita beranjak ke ulama nahwu, ada kalam menurut ulama fikih. Apa kalam menurut ulama fikih? Kalam adalah ma abtala salata
Ma abtala salata. Ma abtala salata. Sesuatu yang dapat membatalkan solat. Seperti contohnya ro, satu huruf saja sudah dikatakan kalam menurut ulama nahu. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang dapat membatalkan sholat sudah dinamakan kalam menurut ulama nahu. Sesuatu yang dapat membatalkan sholat, apa saja, entah itu ngomong dalam bentuk bahasa apapun, sudah dipastikan kalam menurut ulama nahu. Ada lagi yang menurut ulama mutakalimin atau ulama tauhid, kalam itu adalah sesuatu zat yang menetap pada zatnya Allah, menetap pada zatnya Allah kalau nggak salah ya. Jadi seperti halnya sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang sering dilantunkan ketika kita masih bayi, wujud kidam baqa tulil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayan samian basiran mutakaliman. Itu kalam menurut ulama apa nggak Ramadan? Ulama tauhid, sesuatu yang menetap pada zatnya Allah. Nah, pada kesempatan sekarang ini kita akan sama-sama membahas kalam menurut ulama nahu. Berbeda halnya dengan kalam yang di ulama fikih, satu huruf saja sudah kalam. Tapi kalau menurut ulama fikih, menurut ulama nahu, kalam harus tersusun daripada 4 unsur atau 4 rukun. Tadi sudah dibahas lafaz. Lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, sebagaimana zaidun, lafaz zaidun. Dan dari lafaz tersebut juga dikeluarkan apa ibarahnya Kang? Wa kharaja bil lafzi. Wa kharaja bil lafzi al murad. Wa kharaja al mustamil. Lupa saya. Coba yang lain. Enggak apa. Yang dikeluarkan dari lafaz. Iya. Yang dikeluarkan kasautu tibli. Kasautut tibli, sebagaimana bunyi gendang. Kasautut tibli sebagaimana bunyinya gendang. Kan definisi daripada lafaz itu adalah suara. Apabila tidak disuarakan maka bukan lafaz. Nah, dikeluarkan lagi suara yang bagaimana? Suara seperti suara gendang, suara petir, atau suara son horeg atau suara apa itu? Atau suara hewan yang lain dan sebagainya. Ini dikeluarkan daripada definisi atau tarifnya lafaz. Ada lagi yang dikeluarkan kal isyarati, sebagaimana isyarah atau petunjuk, wal kitabati dan tulisan. Tulisan sebagaimana, seperti apa? Sebagaimana kitab-kitab yang kita baca, seperti kitab Al-Miftah atau kitab Al-Jurmiyah. Itu kalau tidak disuarakan maka tidak dinamakan kalam, karena tidak terbentuk daripada lafaz. Ketika sudah diucapkan maka itu baru dinamakan lafaz. Kal isyarati, sebagaimana petunjuk yang kita lihat yang berada di petunjuk isyarah, sebagaimananya anggukan menandakan iya, atau gelengan kepala yang mengisyaratkan bukan. Seperti halnya lagi beli bakso,
dua. Ini bukan kalam karena bentuknya isyarah. Kalau bentuknya isyarah bukan lafaz. Kalau sudah pasti bukan lafaz, sudah bukan kalam. Isyarah wal kitabati sebagaimana tulisan, sebagaimana kitab-kitab. Ukiran yang di mana kan biasanya? Di Bali ya. Ukiran di Bali atau ukiran di kayu-kayu masjid yang megah-megah itu bukan kalam. Karena dia bentuknya ukiran, bukan disuarakan, bukan dilafazkan. Terus dikeluarkan lagi. Kal isyarati wal kitabati wal uqadi, dan sebagaimana ikatan sebagaimana simpul-simpul. Kalau orang-orang yang dulunya pernah ikut pramuka ya pasti ngerti itu simpul-simpul ya. Simpul-simpul yang menandakan bahwa ini simpul mati, ini simpul hidup dan sebagainya. Ini bukan lafaz, dikeluarkan kata beliau. Terus ada lagi sebagaimana apa kan? Wan nusubi, sebagaimana benda yang tegak seperti Monas contohnya ya. Petunjuk arah jalan mau ke Mekah jalan kaki misalnya, yang kita temukan ada tiang-tiang itu, maka itu bukan dinamakan lafaz karena sudah keluar daripada bentuk lafaznya. Kalau sudah keluar daripada satu unsur tadi maka sudah tidak dinamakan kalam. Gimana muhadirin? Yes. Ada pertanyaan dengan Ramadan? Alhamdulillah tidak ada. Yang sekarang kita lanjut ke unsur yang kedua, yaitu murakkab. Monggo Kang Fahmi dibaca ibaratnya, apa yang dinamakan murakkab? Ma tarakaba min kalimataini fa'aksara. Ma tarakaba min kalimataini fa'aksara. Monggo Kang diartikan Kang Rifal. Diartikan. Ma tarakaba ini sesuatu kalimat yang menunjukkan minimal dari 2 kalimat atau lebih dari 2 kalimat, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, definisi daripada murakkab adalah susunan daripada dua kalimat minimal. Kalau minimal sudah pasti ada maksimal. Karena yang minimal itu paling kecil atau unsur yang paling kecil. Kalau lebih banyak fa'aksara maka lebih baik. Minimal 2 kalimat. Kalau 2 kalimat contohnya Zaidun qaimun, atau sudah bosan dengar kata Zaidun, ganti Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Adapun Muhammad qaimun ialah orang yang berdiri. Sudah dikatakan murakkab karena sudah tersusun daripada dua kata, 2 kalimat. Ada kalimat yang pertama kalimat yang Muhammadun, yang kedua kalimat qaimun. Sudah tersusun dari 2 kata, maka sudah dinamakan murakkab. Wa kharaja, dan dikeluarkan daripada bentuk murakkab apa? Apa itu maksudnya? Lafaz yang mufrad atau lafaz yang hanya berdiri sendiri, lafaz yang tunggal. Seperti contohnya Ramadana. Hanya Ramadana saja tidak dikatakan murakkab karena tidak tersusun daripada 2 kalimat, hanya satu saja sudah dikeluarkan kalau dari bentuk murakkab. Dikeluarkan karena cuma satu kalimat. Jadi definisi murakkab tadi itu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa'aksara. Tersusunnya dua kalimat yang saling melengkapi. Minimal apakah? Kalau ada mubtada maka dilengkapi dengan khobarnya, kalau ada fi'il maka dilengkapi dengan fa'ilnya. Seperti demikian, Muhammadun mubtada, qaimun khobar, sudah lengkap. Karena minimal susun dari 2 kata mubtada dan khobar, dilengkapi. Namun ada juga yang tersusun bahkan dengan 3 kalimat, tapi tidak beda lagi ya. Maksud kami tersusun namun tidak memahamkan, ada juga, tapi nanti kita bahas ini ya. Ada kekeliruan tadi. Sekarang yang ketiga yaitu mufid. Apa itu mufid?
Yasudus minal mutakallimi wa sami'in wasami. Ma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi wasami'i. Jadi keterangan daripada mufid ialah faedah. Benar kan ya? Sesuatu yang berfaedah yang mana orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan itu sama-sama paham dengan apa yang dibicarakan. Sama-sama mengerti. Contohnya saya berbicara tentang nanti kita memasak ayam. Nanti akan dibayar sama Kang Fahmi, misalnya gitu. Bisa itu. Sama-sama paham antara mutakalim dan mukhotabnya. Maka ini sudah dinamakan kalam. Tapi menurut bahasa Indonesia, bukan menurut ulama nahwu. Yang dinamakan muhid itu paham antara si mustami dan si mutakalim. Kedua-duanya paham apa yang dibicarakan, maka mufid. Sesuatu faedah yang dapat memahamkan. Dengan diam, kalau sudah paham maka sudah baik diam antara mutakalim dan si sami, si pendengar. Contohnya ini tadi, Zaidun qaimun, Muhammadun qaimun. Muhammadun adapun Muhammad, qaimun ialah orang yang berdiri. Jadi kita sudah paham bahwa Muhammad di sini ialah orang yang berdiri. Paham kita akan kaidah ini. Maka sudah dinamakan mufid karena kita sudah paham. Qaimun, saya berkata Muhammadun qaimun. Muhammad adalah orang yang berdiri. Enggak usah ditanya lagi apakah Muhammad duduk, enggak usah lagi karena memang sudah berdiri. Ada yang tadi kekeliruan saya. Ada di mana dikeluarkan daripada bentuk mufid. Apa itu? Hah? Apa? Keluarkan daripada mufid. Iya. Sebagaimana lafal Zaidun gulamu Zaidin gulamu Zaidun ya, atau gulami budak saya. Gulamu sini ya, udah nggak muat papan tulisnya. Mana tulisnya? Gulamu Zaidin. Ada orang datang kepada seseorang lalu berkata, "Gulamu Zaidin," budaknya Zaid. Tidak ada apa-apanya, tahu-tahu ngomong Gulamu Zaidin. Bingung. Kenapa? Karena tidak dipaham. Walaupun sudah tersusun murokab, namun kata Gulamu Zaidin ini tidak termasuk mufid karena tidak memahamkan. Saya datang ke kamarnya Kang Ramadan, Gulamu Zaidin. Apa itu Gulamu? Tahu-tahu masuk Gulamu Zaidin. Maka Gulamu Zaidin walaupun sudah murokab tidak mufid. Kalau sudah mufid berarti bukan kalam. Nazamnya kalam Kang Mami. Mufidul musnadu akirmatul abdul mufidul mufradu. Ini tersusun daripada dua kata. Ada juga yang tersusun daripada tiga kata bahkan, tapi tidak memahamkan, tidak mufid. Apa contohnya? In qama Zaidun. Diartikan Kang? Apabila telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Apabila telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Apa maksudnya? Masih menunggu jawaban. Mantap, menyala sekali Kang ini ya. Masih menunggu jawaban. Maka lafaz in qama Zaidun ini tidak dikatakan mufid karena tidak bisa dipahamkan. Maka si mustami itu masih menunggu dari jawaban in qama Zaidun. In qama Zaidun wa yakumu amrun. Nah, baru dilengkapi dengan jawaban wa yakumu amrun. Apabila Zaid telah berdiri, maka Umar akan berdiri. Zaid telah berdiri, maka Umar akan berdiri. Sudah paham. Tapi kalau cuma lafaz in qama Zaidun tidak bisa dipahamkan. Si mustami masih menunggu. Apa ini ya ibarahnya?
Ala zikri jawab syarti. Masih menunggu jawabnya syarat. Masih menunggu jawabnya syarat. In qoma Zaidun, apabila telah berdiri siapa Zaid, wa yaqumu Amrun, maka akan berdiri pula Umar. Udah ya. Sekarang masuk ke terakhir yaitu mufid. Apa definisi wado? Apa dari wado ini, dari sebagian ulama ada mentafsiri dengan dua kaidah. Kalau nggak salah Kang ya. Yang pertama bil qasdi. Apa arti bil qasdi? Dengan disengaja. Apa maksudnya Kang dengan disengaja itu? Jadi capanya itu disengaja. Enggak ada paksaan. Enggak ada. Keadaan sadar, tidak mabuk, tidak mengigau. Oh, tidak mabuk, tidak mengigau. Maka dikeluarkan lagi ibaratnya apa? Ghairul maksudi kakalamin naimi wasahi, sebagaimana kalamnya orang yang molor, sebagaimana kalamnya orang yang turu, atau orang yang minha atau orang yang gila, tidak sadar mereka mengucapkan tersebut, maka dikeluarkan daripada bentuk wadho, disengaja bil qasdi. Yang di Ustaz gimana tuh? Yang dipaksa untuk berbicara. Ya, jadi ini wadho itu ada dua ya. Ada yang bil qasdi, satu lagi dengan apa Kang? Gimana kalau misalnya Bil watil Arabi, benar sekali. Bil watil Arabi, dengan berbahasa Arab pastinya. Jadi apabila sudah tersusun daripada keempat unsur ini, maka baru dinamakan kalam. In qoma Zaidun wa yaqumu Amrun, apabila Zaid berdiri maka Umar juga berdiri. Sudah berbentuk lafaz, murokab juga terdiri dari beberapa kata. Sudah mufid, kita sudah paham bahwa ketika Zaid sudah berdiri, Umar juga ikut berdiri, dan pastinya berbahasa Arab. Maka apabila sudah mencakupi keempat unsur di sini, maka sudah dinamakan kalam. Nazamnya kalamum labzun mufidun musnadu, wal kilmatul labzul mufidul mufradu. In qoma Zaidun yaqumu Amrun. Kang, Contohnya itu kan, contohnya kalam apanya sebagai gimana? contohnya kalam itu Apanya? Mampus. Udah sopan sama Ustaz ya. Ustaz, langsung ngomong Ustaz. Kemana mau ditunggu tahu? saya darakatin ya. In qoma Zaidun wa yaqumu in qoma Zaidun yaqumu Amrun, apabila telah berdiri siapa Zaidun Zaid, wa yaqumu Amrun, maka akan berdiri pula siapa Amrun, Umar. Yakum itu asalnya apa? Yaqumu asluhu yaqwumu ala waznin yaf'ulu. Coba Kang dibaca Kang aslinya yaqumu Kang. Oke, silakan. Yaqumu Asluhu yaqumu ala wajhi yaqulu. Sohihan ubdilat sohihan Fasara yaqumu ala wajhi yaqulu.
Idza waqa'atil wawu wal ya'u mutaharrikatan min ajwafin maka nama qablahuma ila sakinan sahihan nukila harkatahuma ila ma qablahuma. Jadi aslinya yaqumu, terus dipindah harokat wawunya ke soheh, huruf yang soheh, jadilah yaqumu. Monggo Kang Fahmi, koma itu asalnya apa? Koma asluhu qawama idza taharakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin mutasilatin fi kalimataihima ubadilati ubadilata alifan mislu qoma Asluhu qawama. qawama. Jadi koma itu asluhu qawama. Ya, itu karena penyebab atau ilal. Nanti tugasnya ilal itu bukan tugas kita ya, tugasnya ilal. Kita juga wajib tahu aja. Udah ya? Jadi ada juga yang menafsiri dengan lafaz bil wad'i itu dengan bil wad'il arabi, dengan disengaja. Jadi dikeluarkan sebagaimana kalamnya katurki wal barbari. Kalamnya orang Turki wal barbari wa sundawi wa bantani wa bogori. Maka dia keluar. Jangan kalau Bang Gue. Dikeluarkan semua, sudah dikeluarkan. Ditendang dari kalam-kalamnya itu kecuali bangsa Arabi asli, bangsanya orang Arab, kalamnya orang Arab. Kalau selain dari bangsa Arab maka bukan dinamakan bil qasdi. Kalau bukan bil qasdi pasti sudah pasti bukan kalam, karena keempat unsur itu harus saling melengkapi. Kalau sudah mengetahui susunan kalam, nah kalam itu atau kalimat itu dibagi berapa kalimat Kang Ramadan? Tripokar. Apa itu? Apa itu? Isim fi'il huruf. Apa yang dinamakan kalimat fi'il? Isim. Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda atau sifat dan tidak berbarengan dengan zaman. Mantap. Yang ibarahnya Kang? Al-ismu. Ma wa huwa kalimatun Wa huwa ma kalimatun kalamanan fi nafsiha walam taktaron bisa manin batman. Mantap. Ngeri-ngeri semua ini. Malu saya. Ngeri semua ini. Jadi walam taktarin bizamanin wat'an. Taktarin. Walam taktarin bizamanin wat'an, bersamaan dengan peletakannya. Jadi isim itu adalah secara lumrah atau secara harfiah agar gampang diresapi atau gampang ditelaah atau gampang dipahami, itu adalah kalimat yang menunjukkan arti benda atau nama atau sifat serta tidak mempunyai zaman. Sebagaimana contohnya Kolamun ini adalah artinya pena. Pena artinya menunjukkan arti benda. Tidak ada kata telah kolamun atau sedang kolamun atau akan kolamun. Maka yang dinamakan kalimat isim adalah kata yang menunjukkan arti benda dengan dirinya sendiri tanpa ada zaman perantara, zaman hal, istiqbal maupun madi. Tidak ada zaman tiga itu. Cuma menunjukkan atas nama arti dia sendiri. Kitabun, kitab, sudah.
Tidak ada sudah kitab atau akan kitab. Selanjutnya kalimat fi'il. Apa itu kan dinamakan kalimat fi'il? Fi'il adalah Kata yang menunjukkan pekerjaan yang sudah berlalu, sedang atau akan dikerjakan. Kalimat pekerjaan yang bersamaan dengan zaman. Ibaratnya kan? Kalimat dalat ala makna fi nafsiha Di zamanin wat'an. Ulangi kan? Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa qararna fi zamanin wat'an. Jadi kalimat yang menunjukkan pekerjaan yang dibarengi dengan zaman atau masa. Boleh jadi masanya madi atau istiqbal ataupun hal. Contohnya apa kan? Koma ya kumu koman. Saya koma telah berdiri, maka ada telahnya. Telah berdiri berarti kalau koma sudah berdiri, orang tersebut sudah berdiri, maka ini di apa namanya, yang dinamakan kalimat fi'il itu waqtaronat bi zamanin wat'an, bersamaan dengan zaman. Kalau koma berarti saya sudah berdiri, akumu saya telah berdiri, atau yakumu akan berdiri, atau sedang atau akan, ya istiqbal atau hal. Kalau hal itu Zaman yang sedang dikerjakan. zaman sekarang. Kalau istiqbal itu zaman yang nanti dikerjakan, ya zaman yang nanti dikerjakan. Maka ini dalam kaidah fi'il, koma atau lafadz yakumu ini terbayang-bayangi dengan zaman. Kalau isim sudah, yang namanya kaca tidak ada sudah atau sedang. Kalau pekerjaan, kalimat pekerjaan atau fi'il dibayangi zaman, sedang atau akan dikerjakan. Yang terakhir adalah huruf. Apa itu kalimat huruf? Kalimat Kata yang selain isim atau fi'il dan tidak mempunyai tanda. apa ibaratnya kan? Bahwa kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Fi ghairiha. Jadi kalau isim dan fi'il itu fi nafsiha, ya bi nafsiha, atau dengan dirinya mengeluarkan arti. Berbeda dengan huruf. Huruf itu kalau di dalam kitab Al-Miftah bukan kalimat isim dan bukan kalimat fi'il. Dia tidak ada tanda. Tapi ada juga tandanya, ya kan, di kitab itu, ya. Bisa menerima ya muannas muhatabah, ya. Imam Jiddan. Bisa menerima ya muannas muhatabah. Ya, insyaallah. Ya. Nah, huruf itu seperti bagaimana contohnya? Ila atau hal dan sebagainya. Nah, huruf ini tidak memiliki ciri-ciri atau tanda, dan juga tidak ghairiha, ya. Maknanya tidak dengan dirinya, harus bersambung dengan kalimat lain. Contohnya ilal masjidi ilal masjidi, atau minal basrati ilal kufati. Huruf itu harus dibarengi dengan kalimat yang lain, baru dia memiliki makna. Karena sejatinya huruf itu tidak memiliki makna kalau dia berdiri sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari Kang Ramadan? Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang mungkin salah, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gila.